wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di gedung D pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Ulfa SI, SSI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Kamila Izzadil Indonesia selaku MC akan membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan yang dibuka dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Yang kedua, ceramah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Safitri Ramadhani. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutupan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Sudah? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah Rasulu bima unsila ilaika min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu lalladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Safitri. Kepada Safitri Ramadhani, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Maria Ulfa SSI, MSI serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi ceramah mengenai menjaga nilai Islam di tengah kehidupan modern. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita hidup di era modern ini, kita tahu kemajuan teknologi itu sangat cepat dan berkembang sangat pesat.
dan juga segalanya itu serba instan. Namun di balik itu semua, kita juga menghadapi tantangan yang sangat tidak ringan. Banyak orang merasa tertekan melihat pencapaian orang lain di media sosial. Mereka merasa kayak tidak cukup, terus tidak seberhasil orang lain, ataupun merasa iri, ataupun mengupload ini merasa pengen ataupun yang lain. Terus tekanan sosial dan kehilangan rasa syukur. Tak hanya itu, derasnya arus informasi juga membawa pengaruh yang kadang menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Contohnya seperti gaya hidup bebas, konten-konten yang merusak akhlak, dan juga krisis identitas membuat kita, terutama generasi muda saat ini, bingung menentukan arah kita mau kemana. Ambisi terus mengejar sehingga kita merasa kosong, ibadah juga merasa dilupakan, dan juga nilai spiritual merasa mudah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Islam hadir sebagai solusi. Islam bukan sekedar aturan, tetapi juga sebagai penenang jiwa dan juga solusi untuk kehidupan di zaman-zaman seperti ini. Dengan kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, hati kita menjadi tenang. Tidak lagi takut pada pandangan manusia dan juga urusan dunia. Dan ketika kita menjaga sholat kita, zikir, dan menaati ajaran-ajaran yang telah diajarkan dalam agama Islam, kita merasa hati kita menjadi tenang dan juga merasa bahwa kita tertuntun arah yang lebih baik lagi. Dalam menjaga ini, kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh merasa ujian hidup kita ini berat. Kita harus menjalaninya itu dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, menjalani kehidupan modern bukan berarti kita harus meninggalkan nilai Islam. Kita juga harus membagi waktu kita antara urusan dunia dan juga akhirat. Kita harus menyeimbangkan kedua waktu itu. Kita tidak boleh hanya terpacu pada urusan dunia saja. Kita juga harus menjalani aktivitas sehari-hari itu dengan tidak boleh melupakan sholat, zikir, membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Kita juga harus menyeimbangkan itu dengan urusan-urusan akhirat seperti membaca Al-Quran, sholat, dan yang lainnya. Dalam mengatur waktu itu kita juga menjadi tahu antara menyeimbangkan urusan dunia dan juga akhirat. Dan juga dengan kehidupan dunia yang modern ini, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Contohnya memilih pergaulan yang baik, tidak toksik, dan juga menjaga perkataan kita agar lebih baik lagi. Dan juga tidak lupa kita juga mencari teman-teman yang selalu mengingatkan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita sholat, mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran, terus untuk berzikir, seperti itu. Hidup modern ini memang penuh tantangan dan juga godaan. Kita semuanya tahu ini adalah zaman-zaman di mana banyak pengaruh-pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk, sehingga kita harus pintar-pintar menyaring kebudayaan dari barat yang masuk di dalam ajaran-ajaran kita, sehingga kita dapat memahami antara kebudayaan ini baik ataupun benar.
Dan juga kita juga harus ingat, selama kita menjadikan Islam sebagai pegangan kita, insya Allah kita tidak akan tersesat. Nilai Islam akan menuntut kita untuk hidup dengan tenang, bekerja dengan berkah, dan beribadah dengan tulus. Dengan kita iman yang kuat, kita mampu bertahan di era modern yang sangat menakutkan ini. Tapi juga bisa menjaga waktu kita untuk menyimbangkan antara urusan dunia dan juga akhirat. Semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita di atas iman dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Sekian ceramah saya pada hari ini. Kurang lebihnya kalau ada salah perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Novel. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Novel. Di sini izin bertanya kelompok kalian. Menurut kalian, apakah penerapan nilai-nilai Islam itu masih relevan pada kehidupan modern sekarang yang penuh dengan tantangan? Jelaskan alasannya dan sebutkan contohnya. Gimana bisa diulang Mas Noval? Ya, menurut kelompok kalian, apakah penerapan nilai-nilai Islam masih relevan pada kehidupan modern yang sekarang yang dalam penuh tantangan? Jelaskan alasannya dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fazli. Bertanya nih, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, kita ini sebagai mahasiswa ya, bagaimana mahasiswa muslim dapat menjadi agen menjaga nilai-nilai Islam tanpa terjebak pada sikap eksklusif atau fanatik? Jelaskan. Di era modern sekarang ini kan banyak sekali kayak pakai AI. Menurut kalian itu apakah penggunaan AI itu tuh dalam kehidupan sehari-hari itu apakah bertentangan dengan nilai Islam? Oke, Mbak. Salam. Apa tantangan perkenalkan, nama saya Muhammad Biasa. Saya izin bertanya, apa tantangan terbesar yang saudari hadapi sebagai umat muslim di era modern ini dan bagaimana cara menyelesaikannya? Bertanya, bagaimana seorang muslim itu dapat mencari budaya asing dan modern yang bertentangan dengan ajaran Islam tanpa menjadi tertutup atau kayak terisolasi dari perkembangan zaman. Apa contoh kuat pengaruh lingkungan modern terhadap perilaku remaja? Bertanya bagaimana kita sebagai generasi muda ini untuk tetap istiqomah dalam menjalani nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Izin menjawab ininya Mas Noval. Iya. Tadi kan pertanyaannya apakah masih relevan? Jawabannya masih. Kita masih relevan di tengah kehidupan modern ya tadi. Terus kita itu jawaban saya masih karena dalam kehidupan modern ini kita harus berpegang teguh pada identitas agama kita masing-masing. Kalau kita memahami dari agama kita memahami ajaran-ajaran yang telah berlaku di dalam Islam, kita juga harus relevan dalam pertanyaan dari Mas Noval tadi. Untuk contohnya itu seperti
dan juga Kayak misal contohnya tuh kan kita lagi banyak banget tuh kayak scroll TikTok, scroll IG gitu kan. Nah, kadang kan ada konten yang dimana konten itu tidak memuat hal-hal positif kayak misal negatif. Nah, kita tuh harus kayak pinter-pinter milih konten itu. Berarti kayak kita tuh harus menyambungkan konten itu tuh apakah baik di dalam agama kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi kayak misal konten negatif itu tuh membawa pengaruh yang baik atau buruk gitu loh. Jadi dalam memilih konten ya disangkut pautin sama nilai-nilai agama aja. apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Nizar. Mahasiswa muslim dapat menjadi agen penjaga nilai-nilai Islam di tengah modernisasi dan globalisasi tanpa bersikap eksklusif atau fanatik dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada memahami Islam secara komprehensif dan rasional. Mahasiswa itu perlu mengajari ajaran Islam bukan hanya dari sisi ritual, tetapi juga dari nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan kemanusiaan. Dengan pemahaman yang mendalam, mahasiswa itu dapat bersikap terbuka terhadap perbedaan tanpa kehilangan prinsip keislamannya. Terus yang kedua ada mengamalkan Islam dengan teladan yang positif. Terus yang ketiga ada kritis terhadap pengaruh globalisasi. Kayak mahasiswa tuh perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menilai dampak budaya global. Apakah dampak budaya global ini membawa kemaslahatan atau justru bertentangan dengan nilai Islam. Terus yang keempat ada berperan aktif dalam masyarakat dan dunia digital. Terus yang kelima ada menumbuhkan sikap wasatiyah. Prinsip wasatiyah itu kayak prinsip yang di tengah-tengah, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Jadi kayak dengan kita menumbuhkan sikap wasatiyah ini, kita bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara nilai Islam dan perkembangan global. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahra. Tadi pertanyaan kita duluan. Apakah penggunaan AI itu bertentangan dengan nilai Islam? Menurut saya tidak bertentangan dengan nilai Islam. Tergantung dari kita masing-masing. Kita itu menggunakan AI untuk dalam hal kebaikan, tidak untuk hal yang curang. Contohnya dalam mencari informasi lebih untuk kegiatan sekolah ataupun kuliah seperti itu untuk membantu kita dalam kesulitan. Tapi kita juga harus perlu menyaring informasi-informasi dari AI itu agar kita juga dapat memahami. Kita itu tidak boleh bergantung pada AI untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan dalam Islam. Seperti itu. Apakah sudah menjawab Mbak Zahra? Bisa diulang nggak pertanyaan? Apa tantangan terbesar yang saudari hadapi sebagai umat muslim di era modern ini dan bagaimana cara menyelesaikannya? Terima kasih. Menurut saya tantangan yang paling besar dalam era modern ini adalah di dalam bermedia sosial. Kita harus pintar-pintar memilih atau mengupload dalam media sosial agar tidak menyakiti orang lain. Untuk solusinya itu kita harus sebelum melakukan bermedia sosial itu harus memikirkan apa dampak dari apa yang kita upload sehingga tidak menimbulkan iri hati ataupun ketidaksukaan dari orang lain sehingga orang lain itu merasa bahwa kita ini berbeda atau merasakan yang tidak atau kita dipandang orang lain itu sombong, seperti itu. Terima kasih.
perkembangan zaman ya. Caranya itu orang muslim itu dapat menyadari budaya asing dan modern yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada prinsip selektif kayak yang tadi, kayak kita tuh harus harus pintar-pintar memilih konten gitu. Terus menerapkan prinsip wasatiyah yang kayak tadi aku jelasin Riza. Terus memiliki pemahaman agama yang kuat dan rasional supaya mampu membedakan mana budaya yang membawa kebaikan dan mana yang merusak moral serta akidah. Terus orang muslim juga harus bersikap terbuka terhadap kemajuan iptek. Terus penggunaannya tuh nggak boleh, jangan bertentangan dengan syariat. Kayak berarti menggunakan sosial media itu dipakai yang buat baik-baik gitu, yang positif. Terus akhlak dan nilai Islam dijadikan standar moral dalam berinteraksi dengan budaya lokal. Dengan cara ini, umat Islam dapat tetap berpartisipasi aktif dalam perkembangan zaman atau menjadi bagian dari kemajuan dunia tanpa kehilangan identitas agamanya. Apakah sebenarnya? Saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Hani. Gimana agar kita bisa selalu istiqomah dalam kehidupan modern? Yang pertama itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan teratur, tidak bolong-bolong. Terus kita bisa menumbuhkan rasa syukur. Setelah itu kita bisa menerapkan nilai-nilai agama itu di dalam masyarakat gitu. Kayak misal ada temennya yang melanggar dari agama ini, jadi kayak kita tuh harus nasihatin temennya kayak kamu jangan berbuat ini, itu nggak baik tahu, dosa tahu gitu. Kayak saling mengingatkan sama mahasiswa atau teman gitu. Terus kita juga harus mengingatkan teman-teman tuh untuk sholat, kayak ayo sholat Jumat biar nggak dosa, biar pahala gitu. Apakah sudah menjawab? Untuk pertanyaan dari Galih bisa dulu nggak? Apa contoh kuat mengaruhi hubungan modern terhadap perilaku remaja? Kalau dilihat dari itu tuh contohnya itu kayak kita FOMO seperti itu, terus gaya hidup yang hedon, makan konsumsi seperti itu, terus FOMO dalam hal makanan ataupun dalam hal aku pengen kayak pakaian kayak gitu sih. Terus aku pengen nyobain makanan itu karena udah dicobain sama banyak orang, aku juga pengen nyobain. Terus aku pengen ngupload dalam media sosial seperti itu. Apakah sudah menjawab Mas Gali? Sudah. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan oleh Mbak Sakitri pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.